Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jawabannya sudah kompak, ibu-ibu masih ndowe saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Al-ayah sadaqallahul azim innahu huwas sami'ul basir. Para bapak kiai, ulama, ustadz, bindere yang saya hormati, yang saya takdimi fatwa-fatwanya, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat Banyuwangi, dan para sepuh bini seput dan para sepuh bini sepuh Kabat Dadapan yang saya banggakan, kaum muslimin, muslimat seluruhnya saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya berdiri saja. Ini disediakan kursi, saya tidak duduk, saya berdiri saja. Nggih Bu, nggih? Nggih Bu, nggih? Kenapa Pak Zain kok berdiri? Alasannya satu, karena saya ngantuk. Kalau saya duduk, alamat tertidur. Yang nomor dua, saya berdiri. Kenapa alasannya? Alasannya karena orang laki-laki itu harus berdiri. Orang laki-laki harus berdiri, kalau tidak berdiri namanya tidak lelaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Sedejenah anak manusia kak dinto keduan dosa. Ben sebagus-bagusa orang si andi dosa, engki kak dinto orang seporon mentak sapora. Bahasa Inggris. Semua anak cucu Adam, semua manusia punya dosa. Tidak ada orang hidup di dunia itu suci tanpa dosa. Bohong kalau ada ustadz, mubalek, tukang ceramah, tidak punya dosa. Bohong. Bohong kalau ada kiai, ulama, pendeta, romo, tidak punya dosa. Bohong. Bohong kalau ada pastor, biarawan, biarawati, rahib, biksu, tidak punya dosa. Bohong, lawang itu manusia.
Nggih napa nggih? Semuanya punya dosa. Kalau orang benar terus, tidak pernah salah, itu bukan manusia, malaikat namanya. Salah terus, tidak pernah benar, itu pun bukan manusia, setan namanya. Kita kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kita kadang-kadang perilaku kita seperti malaikat, kadang-kadang kita berperilaku seperti setan. Tapi wong kabat sing sering setanen. Jadi semua itu punya salah. Walaupun kiai punya salah, tukang ceramah tambah akeh salah. Jok sampai salah paham. Enak repazet sih gini ceramah ndak punya dosa. Loh, semua punya dosa. Jadi ulama kiai punya dosa, cuma kadar dosanya kiai dengan kita lain. Kalau kiai ulama punya dosa sak kintal, wong kabat wong dadapan dosane 50 ton. Alhamdulillah. Turimbat alaihimut dillatu aynama tukifu illa bihablim minallah. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Isone mek iku mangto. Ngene ngapalno seminggu rek. Arek ngapalno di jero jeding. Menungso iku bakale kanggonan dosa. Aina masukifu, di mana saja tempatnya berdosa. Kecuali kita bisa memelihara dua jalur komunikatif. Satu, hablum minallah, jalur vertikal baik kepada Allah dalam bentuk ibadah. Nomor dua, hablum minan nas, baik sesama manusia dalam bentuk silaturahim. Kulon jenengan sedaya niki duwe dosa nang Allah. Napa pancen dosa teng ngene Allah? Dosa nang ngene Allah. Contoh, waktu muda ndak sholat 15 tahun. Nggak poso 20 tahun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa lagi kepada Allah apa Pak? Contohnya maling, al malingu wal nyolongu, al korupsi wal ngentekno duit negara wal duit rakyatu, al nyolongu al barangi tonggo, al duitu wal henbunu, al disikatu al ilangu wal amblasu. Ini dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Al ngumbiu wal mandemu, al teleru wal we'u, sampai al ndelosor. Ini dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Al ludruku wal jarananu, al tandau wal kalapu wal tak gendang-gendangu. Ding-dang, ding-dang, ding-dang,
Ini dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Dosa lagi narkoba. Narkoba ini penyakitnya ibu-ibu. Kalau orang laki-laki tidak punya penyakit narkoba. Do you know what is the meaning of narkoba? Bapak-bapak nopo pirso apa artinya narkoba? Narkoba it means, narkoba itu artinya narkoba. Narkoba narik kolorannya bapak. Dosa lagi kepada Allah apa Pak? Contoh, bunuh orang, ngebom orang, mateni uang ku dosa rek. Jangan dianggap ngebom orang jihad. Mari mateni uang peringas-peringis. Guyang-guyu dianggap jihad. Itu kudu jihad, itu namanya jihad. Dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Dosa lagi sama Allah contohnya. Dosa lagi sama Allah. Al pacar-pacar ranu. Wal sir-sir ranu. Wal amrin-amrin ranu. Wis duwe bojo al selingkuh alias al gendak-gendaan. Apa ada di Kabat sini anak gendaan? Tendadapan mriki lari pacaran wonten apa kathah? Kathah di Kota Malang. Di Kota Malang mahasiswa saya itu pacaran, saya beritai. Saya beritahu bukan saya beritai. Saya beritahu, hei jangan pacaran, kuliah dulu. Jangan pacaran, kuliah dulu, kasihan orang tua. Aduh Pak Zen, lepet di puntel godong. Lepet puntel godong, kurang cepet disaut uang. Kota Malang gudangnya rek gendaan. Kota Malang gudangnya rek gendaan. Lek Kabat pabri eu. Ini dosa sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya lengkapnya adalah Muhammad Zainur Raziqin. Zainur Raziqin, nama panggilan akrab sehari-hari adalah Zain. Zain. Jadi bapak-bapak, mas-mas, kalau ketemu saya panggil saja Pak Zain, Pak Zain, Pak Zain. Khusus ibu-ibu, mbak-mbak, kalau ketemu saya panggil saja Mas Zain. Rumah saya berada di Kota Malang, Jalan LA Sucipto, nomor 256, Blimbing Timur, Kota Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau main-main ke rumah saya monggo. Mau silaturahim, mau nyekolahkan anak, mau mondokkan anak di Kota Malang, langsung jujuk rumah saya, makan, minum, tidur gratis insya Allah. Tapi dengan catatan, sampean telepon dulu ke saya biar ketemu. Sebab kalau pagi hari saya sebagai dosen PNS mengajar di kampus, kalau sore saya menjadi Ustadz Sarjana Simatupang. Apa Pak? Ustadz Sarjana Simatupang? Sarjana Simatupang, sarjana, 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 sarungan jasan berada di mana-mana. Simatupang, apa Pak? Simatupang, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Panggil saja Pak Zen Sarjana Simatupang. Nah ibu-ibu, bapak-bapak harus telepon dulu biar ketemu. Nomor telepon saya gampang, 081 333 999 111. 081 333 999 111. Khusus ibu-ibu, kalau jenengan kirim SMS ke saya jamin tidak akan saya balas.
Lawang gak iso nulis SMS. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun itu dosa sama Allah. Maling, judi, zina, mateni uang, ngebom orang, korupsi, nyolong, aduan PT, ando-andoro. Ini dosa sama Allah. Cara kita menghilangkan dosa sama Allah bagaimana? Yang mengaku beragama Hindu silahkan masuk pura. Yang agamanya Buddha masuk vihara. Yang Konghucu masuk kelenteng. Yang beragama Yahudi masuk sinagog. Yang beragama Kristen Katolik masuk gereja. Yang mengaku beragama Islam masuk langgar, masuk musola, masuk masjid. Taubat kepada Allah. Insya Pak, dosa saya itu banyak, Pak. Dosa saya banyak. Apakah dimaafkan oleh Allah? Hanya juga begitu, Mak. Dosanya juga banyak. Dosanya juga banyak, Mak. Makanya yang dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan asalkan bukan dosa syirik. Asalkan kita mau tobat. Saya kasih cerita. Ada kisah cerita dulu, zaman dulu ada wanita cantik, paling cantik satu negara, hidup di zaman Israel pada zaman dulu. Tetapi dia salah langkah menjadi pelacur. Pasang tarif 100.000 dinar, coro gampangane coro dadapan, pasang tarif 10 juta. Setiap orang laki yang mau mendekat 10 juta. Laris. Sak bendino enek wong lanang antri di depan rumahnya. Kemudian suatu hari ada seorang santri pulang dari pondok, dari pesantren. Terdengar bahwa di kota ada wanita cantik, harganya 10 juta. Ya opo sih rupane wong wedok 10 juta. Berangkat teko desa nang kene kota melaku. Jarak 5 kilo, wanita cantik tercium baunya harum. Jari ini pemuda santri, subhanallah, ambune rek wangine harum, persis kaya ibu-ibu di dadapan. Ibu-ibu di dadapan, ibu-ibu di kabat ya ngono. Didekati jarak 100 meter, mambu balsem. Akhirnya si laki-laki terus jalan. Kemudian lihat ternyata wanita itu duduk di atas kursi. Jari ini arek lanang, subhanallah, ini bukan manusia, tetapi ini bidadari, saking cantiknya orang. Langsung balik kanan, pulang ke rumah. Dia mengumpulkan uang 10 juta. Setelah dapat uang 10 juta, berangkatlah si pemuda santri ke kota. Ke rumahnya si pelacur. Dok. Siapa? Aku. Aku siapa? Ya aku. Namamu? Namaku. Ya namamu. Namaku Miswan. Ada namanya Miswan. Sorry Pak Miswan. Ada apa Mas Miswan? Ada apa Mas Miswan? Ada apa Mas? Aku mau beli. Beli apa? Empal brewok. Silakan masuk Mas, silakan masuk. Masuk pemuda santri. Mulai melepas pakaian satu persatu. Ternyata pemuda santri yang namanya Miswan melihat wanita ndak pakai baju ngeder, ndredeg. Ada apa Mas Miswan? Ada apa Mas Miswan? Aku takut, Dek. Takut sama siapa? Aku takut sama Allah. Aku takut dosa.
takut sama Allah, takut dosa. Aku tidak berani pegang kamu, apalagi zina sama kamu, tidak berani. Aku pulang saja. Iki loh hebatnya Pak Miswan itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Miswan. Lah terus bagaimana Mas, terus bagaimana? Aku mau pulang saja deh, aku mau pulang. Uangmu bagaimana? Duitku PNKB wis. Aku tak mulai. Mas Wiswan. Apa? Oh Mas sampean yang di, oh Mas sampean di mana? Mas sampean di mana? Mas sampean di. Gampang. Takono di dadapan kono. Golek ono ndi ngene kabat. Kabat endi Banyuwangi. Akhirnya pulang. Malam hari si wanita pelacur ini dapat hidayah dari Allah. Nangis sejadi-jadinya, ya Allah, alangkah banyaknya dosa saya ya Allah. Mas Miswan saya pegang aja enggak mau, katanya takut dosa. Aku sak ben bengi sak bendino ganti pasangan, ganti wong lanang, menter. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Nangis. Esok harinya rumah ditutup, pintu jendela ditutup, diberi tulisan, mohon maaf tidak buka praktek. Pakaian, duit mas-masan dimasukkan ke dalam koper, dia pergi. Si wanita pelacur itu pergi dan pergi, ternyata mencari rumahnya Pak Miswan. Mulai ujung timur, barat, selatan ditakokno. Akhirnya sampai ketemu. Assalamualaikum Mas Miswan. Waalaikumsalam. Sampean sapa sih, Dik? Aduh Mas Miswan, jangan kura-kura dalam perahu. Maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku loh Dek, gak harus sampean aku ndak kenal sama kamu. Kamu siapa? Aduh jangan gitu tak Mas Miswan. Aku sudah janji. Janji apa? Perahu sama perahu, layar ada di muka. Maksudmu? Tahu sama tahu, rahasia tetap tidak akan saya buka. Lah ini Mas Wiswan ini betul-betul enggak tahu kalau wanita yang datang itu si pelacur. Kenapa? Karena pada saat itu rata-rata wanita di tanah sana itu, di tanah Israel, mukanya ditutup dengan kain cadar, enggak kelihatan. Assalamualaikum Mas Wiswan. Waalaikumsalam. Sampean sopo sih Dik, sampean sopo? Masalah, mosok lali Mas, mosok lali. Aku kok lali, sampean sopo? Ceng wingi gak situ, hihi lho. Sampean iku sopo? Sampean sopo? Kamu itu siapa? Ceng wingi ketemu yang kemarin ketemu, masa lupa. Kalau sampean lupa saya buka ya cadar saya, kainku tak buka ya. Bukan, aku cero, bukan. Akhirnya dibuka. Ya Allah, barang dibuka tahu wajahnya si pelacur. Mas Wiswan kaget, geblak mati Pak Wiswan. Mari ngono diselamati, dikubur, ditahlili, didoai. Yang nanggung biayanya si wanita pelacur. Setelah selesai, kemudian wanita itu pidato di daerah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya saya kesini tuh gak niat ngaget-ngageti Mas Miswan. Saya kesini tuh kepingin dinikahi, dirabi wong sing alim kayak Mas Miswan. Saya ini wanita rusak, saya ini wanita bejat, saya ini pelacur. Kalau bapak-bapak ibu-ibu gak tahu pelacur, saya ini kupu-kupu malam. Kalau kupu-kupu malam masih belum paham, saya ini begenggek. Kalau begenggek gak tahu, saya ini sundel. Kalau tak paham sundel ya saya ini balon. Kalau gak tahu balon lonte. Saya ini wanita rusak. Gara-gara Mas Wiswan datang ke rumahku, bisa menyadarkan aku. Saya
dosa. Sekarang saya insaf, saya mau tobat. Mau dipimpin orang yang alim seperti Pak Miswan. Ternyata Pak Miswan saya datangi mati. Sekarang Pak Miswan sudah mati. Barangkali Mas Miswan ini punya saudara laki-laki. Aku mau dinikahkan dengan saudara laki-lakinya. Ternyata orang-orang kampung jawab, dua saudara laki-laki. Pak Miswan punya saudara laki-laki di kota Malang, namanya Zen. Akhirnya dikenalkan aku. Kenalan ambil aku, akhirnya saya nikahi, saya rabi gelem. Wah, aku ngerabi wong wedok ayu ngomong dewe, ya Allah. Seakan Pak Miswan rek berjuang kelangan duit 10 juta buka jalan gak oleh apa-apa mati bisa. Awak sih gak melok berjuang oleh balon ayu. Saya nikahi, ceritanya diajak tobat. Yang mati itu orang alim, adiknya yang menikah itu juga alim, sama alimnya. Akhirnya si bekas wanita pelajar itu dibimbing, diajak tobat, sholat, wiridan, puasa, minta maaf kepada Allah. Tobatnya diterima. Jadi ibu rumah tangga biasa dikaruniai anak, 7 orang anak. Semuanya laki-laki. Di dalam kitab diceritakan 7 orang anak laki-laki ini diangkat oleh Allah menjadi nabinya orang Israel pada saat itu. Ini menceritakan kalau kita punya dosa kepada Allah, silaturahim halal bihalal kepada Allah. Caranya tobat, kapok, getun, menyesal. Insya Allah tidak ngulangi lagi istighfar sebanyak-banyaknya. Dosa kita akan dimaafkan Allah. Allahumma. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei orang-orang sing nglampaui batas, dusana kakek sateng dina langit, dusana bansara jena gunung, cek sampai mbu-mbu taubat deka ajunan Allah. Kalamun ban poron atau badeka ajunan Allah, nangis minta sapora istighfar pabenya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Insyaallah dosa-dosana kakek kabeh bekal paringin sapora sareng ajunan Allah. Sing gak ngerti mantuk-mantuk oe. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ceramah, saya sering campuri bahasa Madura. Kenapa? Karena orang Madura itu di mana-mana ada. Satu, di mana-mana ada. Yang nomor 2, orang Madura itu hebat-hebat. Kalau tidak percaya ada kisah cerita. Pesawat mau terbang dari Surabaya Juanda ke Sepinggan Balikpapan. Ada orang masuk, orang Madura beleng masuk langsung duduk kursi paling depan. Belek. Penumpang lain datang. Mohon maaf Pak, ini kursi saya, Bapak di belakang. Sampian siapa dek? Sama-sama penumpang kok berani ngusir. Sudahlah itu banyak kursi yang kosong, jangan ngusir saya dek. Akhirnya tidak mau diusir, laporan ke pramugari. Mohon maaf Bapak, ini kursi Bapak ini, Bapak tempatnya di belakang, bukan ditempatkan di sini. Bapak pindah ke belakang. Tidak mau saya berani, tidak mau saya pindah. Lawang saya duduk paling awal, dia duduknya telat, salahnya sendiri, dia naik pesawat telat. Pak gelem diusir, karena sing iso ngusir. Akhirnya laporan ke pilot. Mohon maaf Bapak, lihat tiketnya Pak. Sampean siapa dek? Saya itu pilot Pak. Pilot itu apa dek? Pilot itu yang menguasai pesawat ini Pak. Walaupun sampean menguasai pesawat saya tak takut dek. Saya tidak takut saya. Lihat tiketnya Pak. Silakan kalau mau lihat. Oh, kalau lihat tiket ini Bapak duduknya di belakang, bukan di sini. Bapak pindah. Tidak mau.
Saya sudah awal duduk di sini kok sekarang diusir pindah ke belakang. Nggak mau. Nggak ono sing iso ngalahno. Akhirnya datang penumpang dari kota Malang, namanya Zen. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kamu mah sambian dek, gula ntar balik papan. Sambian Mbah, gula ntar balik papan kia. Mau kemana dek? Saya mau ke balik papan. Abah mau kemana? Saya juga mau ke balik papan. Akhirnya saya beritahu Bah, gula neser ke sambian Bah. Bah, saya kasihan sama sambian Bah. Loh kasihan bagaimana dek? Wong orang satu pesawat ini tidak ada yang kasihan sama saya. Saya malah duduk disir-usir ke belakang. Kok sampean tok kasihan sama saya? Kasihan apa dek? Kasihan apa? Saya kasihan Bah. Kasihan apa? Abah saya beritahu, kursi yang diduduki Abah paling depan ini, penumpang ini rencananya bukan diturunkan di balik papan sepinggan, tidak Bah. Tidak diturunkan di sana. Mau diturunkan di mana dek? Mau diturunkan di sampit Bah. Aduh, kalau turun sampit saya tak pindah ke belakang saja jadi kalau begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi, hai orang-orang yang melampaui batas, dosamu setinggi langit, sebesar gunung, jangan